Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, kita lanjut lagi ke materi ya. Sebenarnya materi yang akan Simbah angkat di sini itu kurang lebih hampir sama dengan materi yang di video sebelumnya, di mana kita bisa trading hanya menggunakan satu time frame saja. Tetapi di sini ada sedikit pembeda ya. Sebenarnya itu merupakan cara sederhananya, dan yang ini cara yang agak sedikit rumitnya. Karena mayoritas trader kita itu kan lebih suka yang rumit-rumit ya, atau lebih suka yang namanya itu agak keren gitu ya. Padahal sebenarnya jika kita tarik secara garis besar itu satu kesatuan sebenarnya, Pak. Cuman di sini kan biar lebih agak kerenan mungkin ya. Jadi di sini Simbah akan coba menjelaskan bagaimana cara trading follow the trend menggunakan smart money concept atau menggunakan cara SMC. Karena di SMC sendiri itu kan ada beberapa hal yang saling berkaitan ya. Seperti kayak order block, fair value gap, liquidity, lalu apa namanya, inducement, itu kan keren-keren banget ya namanya Pak ya. Jadi itu saling berkaitan ya. Jadi di sini Simbah akan menjelaskan versi yang sedikit rumit dibandingkan versi yang sebelumnya. Versi yang sebelumnya itu merupakan konsep trading yang sudah Simbah sederhanakan, dan konsep yang ini merupakan konsep yang mengikuti cara SMC. Tapi nanti jika teman-teman sudah pernah nonton video Simbah sebelum video ini, lalu menonton video ini, pasti akan ketemu garis tengahnya. Oh, sebenarnya sama tuh, cuman beda cara penyampaiannya saja. Jadi kalau di SMC ini itu kita menggabungkan, bisa dibilang menggabungkan ya, antara eksternal dan juga internal time frame-nya. Cuma di sini nanti Simbah akan bakukan menjadi satu garis besarnya saja. Jadi agar teman-teman itu nggak tambah muter-muter ya mikirnya. Oke, jadi di sini ada sedikit coret-coretan yang sudah Simbah apa namanya, tulis ya. Bukan tulis sih, sudah Simbah gambar ya. Nah, jadi konsep seperti ini, Pak. Jadi yang di awal ini atau yang di atas itu kita jadikan patokan sebagai eksternal time frame-nya. Jadi konsep pembentukannya itu seperti ini. Dia pembentukan sebuah candle, 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 candle. Di sini Simbah full hijau, merah ya. Karena males Simbah gambarnya. Jadi di full hijau-hijau seperti ini ya, pokoknya kayak gini lah. Jadi dia candlesticknya hijau, 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 hijau dalam kondisi naik atau membuat sebuah high, lalu bearish, merah, merah, merah membuat low, lalu membuat high lagi, low lagi, high lagi. Untuk konsep trading yang sederhana seperti video sebelumnya itu caranya sederhana banget ya. Tinggal ini tarik, 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 break, kita bisa entry. Yang belum tonton silahkan tonton ya. Simbah nggak mau menjelaskan lagi. Tapi di SMC itu agak sedikit berbeda. Jadi jika eksternalnya seperti ini, kita juga harus melihat pada area internalnya. Jadi jika di eksternal dia hanya membentuk sebuah satu candle, satu candle, satu candle, satu candle, satu candle dalam pergerakan yang move bullish seperti ini. Jika kita tarik ke time frame yang lebih kecil, dia pembentukannya membuat swing, Mbak. Jadi dia membuat swing high, low, high, low, high, low seperti ini. Dimana di candlestick, bukan di candlestick, di TF besar itu dia hanya membentuk sebuah candle, 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 candle seperti ini saja. Jadi pembentukan candle, 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 candle pada TF besar, pada TF kecil dia membentuk sebuah pola, ya, pola high, low, high, low, high, low, high, low. Seperti ini, Mbak. Lalu cara entry-nya seperti apa, Mbak? Cara entry-nya jika kita mengacu pada TF besar, itu kita tinggal menunggu terjadi sebuah break of structure. Tunggu break of structure. Kalau ini versi SMC ya, kita cari BOS atau fair value gap. Nah, ini kan terjadi sebuah break of structure, Mbak ya. Ini sudah terbreak ya. Nah, ini sudah terbreak, maka kita cari area OB atau area FIG sebagai setup entry posisi kita. Yang jelas yang pertama, market itu kemana dulu ya. Jika marketnya bullish selalu terjadi sebuah break of structure, maka kita entry saat dia retrace atau kita entry menunggu dia balik ke area fair value gap atau ke arah area order block. Jadi order block dan fair value gap ini agak rada jelibet sih.
bahasanya. OB atau FVG itu kondisi di mana kebentuk itu saat terjadi sebuah momentum candle sebelum terjadinya break of structure. Di situ pasti dia akan meninggalkan satu candlestick kejepit ya, itu sering sih bahas. Itu namanya order block jika terjadi atau pembentukan candlestick kejepit sebelum terjadinya break of structure. Nah, di sela-sela candlestick momentum itu ada namanya ekor ya. Ekor yang atas atau ekor yang candlestick momentum dengan ekor dari candlestick kejepit. Nah, di sela-sela itu yang namanya fair value gap. Makanya rata-rata jika di bawahnya itu ada area OB, di atasnya itu keseringan ada area FIG. Meskipun kadang-kadang nggak ada, Pak. Cuman yang paling sering itu pasti ada. Dan pada area OB inilah ya yang biasanya digunakan orang untuk entry agar meminimalisir resikonya, Mbak. Cuman ada juga orang yang entry-nya itu pada area FIG. Yang jelas intinya ini merupakan dua area penting. Ada yang entry-nya yang paling aman ya, yang pengen aman dia nunggu pada area OB, lalu SL di sini, TP bisa 1/2 atau 1/3. Ada juga yang entry-nya itu dibagi dua, misalkan biasa pakai satu lot, 0,5 lot itu ditaruh di area FVG, 0,5 lotnya lagi taruh di area OB. Jadi semisal dia nggak turun sampai area OB dan hanya menyentuh pada area FVG, kita masih dapat untung, Mbak, kebagian entry. Intinya risk manajemennya wajib tepat ya. Jadi meskipun kita entry-nya 2 layer, resikonya itu tetap, Mbak. Semisal resiko per entry $100 gitu ya. Ya, misalkan kita pakai 2 layer ya resikonya tetap di $100. Ini gambaran secara di TF besarnya. Jadi jika kita menggunakan mode SMC, itu dia menggabungkan antara TF besar dengan TF kecil. Jadi sebelum kita entry ya, itu kita wajib menunggu terjadinya atau pengambilan pada area inducement. Inducement itu jika di TF kecil itu sebenarnya sama seperti COC, Mbak, atau change of character. Jadi ada perubahan harga atau perubahan tren yang terjadi pada TF yang lebih kecil. Jadi kondisinya seperti ini, Mbak. Jadi kalau di TF besar itu kan hanya berbentukan candle seperti ini. Jika di TF kecil dia bentuk seperti ini, Mbak. Inducementnya di mana? Inducementnya di sini. Nah, aduh, kondisi, Mbak. Jadi inducementnya di sini tak karo gambar lah ben enak. Nah, ini adalah area atau pembentukan inducement. Jadi inducement itu sama seperti COC tapi pada versi internalnya atau pada versi time frame yang lebih kecil. Jadi jika sudah terjadinya pengambilan inducement, itu kita sudah bisa siap-siap, Pak. Sudah siap-siap untuk menunggu pada area fair value gap atau pada area order block. Karena saat terjadi pengambilan inducement seperti ini, harga akan condong mengalami pantulan atau melanjutkan trennya seperti struktur yang ada di TF yang lebih besar. Jadi garis besarnya itu seperti ini, Pak. Dia membentuk high, low, high. Nah, low kalau di sini kan kita susah tuh melihat apakah inducement sudah keambil atau belum, ya. Tapi jika kita tarik ke time frame yang lebih kecil, maka akan melihat pola seperti ini, pembentukan swing-swing pada level lower time frame atau time frame yang lebih kecil. Dan kita akan melihat lebih jelas adanya inducement atau pullback ya. Bukan pullback, apa sih ya? Pullback ya. Pullback pada TF yang lebih kecil. Terjadinya pullback TF yang lebih kecil dan kita bisa langsung menunggu entry pada area FVG atau OB untuk melanjutkan trend bullishnya seperti yang ada di structure market di H1-nya atau di TF yang lebih besar. Kita akan langsung contoh di market saja, Mbak. Oke, kita cari yang ini bearish ya. Taruhlah nih market dalam keadaan bearish. Dia turun, naik, membuat swing lagi ya. Swing turun. Nah, jadi kalau kita gambar taruhlah kita dari sini saja. Mana ya? Oke. Dari sini high ya, membuat sebuah low, lalu dia naik lagi nge-high, lalu low. Nah,
Di sini kan sudah terjadi yang namanya break of structure, Mbak. Ini sudah terjadi break of structure ya. Maka langkah selanjutnya gimana? Ya kita kan di sini sudah jelas kita mau ambil sell posisi. Tetapi kita kan menunggu yang namanya inducement, Mbak ya. Kita nunggu inducement keambil dulu baru kita bisa entry pada area OB atau fair value gap. Nah, kita tandai dulu area OB-nya di mana? OB-nya pada area sini. Ini kan ada satu candlestick warna hijau sebelum terjadinya bearish. Nah, ini yang namanya order block, Mbak. Kenapa ini bisa dibilang order block? Karena saat terjadi pembentukan candlestick kejepit, dia langsung mengalami break. Jadi kepiye yang jelas nih. Intinya sebelum terjadi break atau pembentukan candlestick kejepit sebelum terjadinya breakout ya, break of structure. Nah, itu adalah area OB, Mbak. Imbalance-nya di mana? Ini nggak ada area imbalance ya. Biasanya area imbalance itu kalau ada momentum candle kuat, shadow plus shadow. Jadi ini gabung ya. Antara imbalance sama OB-nya itu sudah gabung jadi satu. Jadi ini cukup solid banget jika kita jadikan sebagai set entry posisi. Lalu imbalance-nya di mana, Mbak? Nah, ini kalau teman-teman tarik ke time frame yang lebih kecil lagi ya. Kita loncat 2 time frame. Itu ini kan penurunan, Mbak ya. Turun ya, turun. Lalu ada candlestick warna hijau nih, ya, naik hijau, lalu turun lagi. Nah, ini adalah imbalance, Mbak. Nah, ini imbalance atau change of character tapi pada versi mininya, versi little-nya atau versi kecilnya. Setelah terjadi pengambilan imbalance, dia naik, kita tunggu ya. Ini kan sudah valid nih. Dia sudah break of structure, sudah di boss, lalu sudah mengambil imbalance. Langkah selanjutnya apa? Tunggu entry posisi pada area order block. Nah, saat dia turun, naik turun, setelah dia masuk kepada area zona order block, maka apa yang terjadi? Market akan condong mantul ke bawah. Kenapa? Ya karena dia masih dalam keadaan trend bearish, Mbak. Makanya ini merupakan konsep follow the trend. Konsep sederhananya seperti yang Simba jelaskan di video sebelum ini. Tapi yang ini adalah konsep yang menggabungkan atau konsep yang sedikit agak jelimet ya, agak ribet. Jadi butuh pemahaman ekstra khususnya untuk teman-teman pemula yang belajar ya. Karena ya SMC itu kan banyak banget namanya. Makanya Simba sebelum-sebelumnya sudah sering menjelaskan bahwa di trading seperti ini itu jangan hafalkan namanya, nggak usah. Yang penting karakteristiknya, pembentukannya. Kalau menghafalkan nama itu setiap orang mungkin beda penyebutannya. Tapi jika karakteristik itu sampean nggak perlu menghafalkan nama, yang penting tahu konsep karakteristiknya itu seperti apa. Oke, jadi paham Pak ya? Di SMC itu kita menunggu terjadinya pengambilan inducement. Setelah itu kita tunggu pada area OB ataupun pada area fair value gap. Dan ini akan terus berlanjut seperti itu, Mbak. Setelah terjadi break, teman-teman tandai area breakoutnya, lalu tunggu dia naik mengambil inducement, teman-teman bisa tunggu pada area FIG atau pada area OB. Ya, selagi trennya itu masih bearish. Ini kan kita mengikuti tren bearish ya. Nah, mengikuti tren bearish seperti itu, Mbak. Oke, Mbak, semoga paham ya. Meskipun Simbah penjelasannya agak susah, semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang Simbah jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.